Hai guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama aku, Linggar Pradita. Yap, di video kali ini aku mau membahas tentang kado apa sih yang paling baik dan paling berguna untuk bayi baru lahir. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya, subscribe, ding 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 ding, oke. Kemudian like, komen juga videonya, jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian. Guys, jadi sebelum aku membahas tentang kado yang paling baik untuk bayi baru lahir itu apa, kalian bisa lihat di sebelah kanan aku nih, kemudian juga sebelah kiri. Oke ya, itu adalah salah satu, bukan salah satu sih ya, sebagian contoh dari kado yang kemarin waktu anak aku lahir, yang aku dapat dari teman-teman aku. Jadi nih, total dari teman-teman aku, teman-teman kerja aku sama saudara-saudara juga, total aku dapat kado itu 49 set. Nanti aku kasih lihat fotonya di sebelah sini ya. Nah, itu adalah di sini ada foto yang kemarin aku dapat kado-kado waktu lahiran anak aku. Totalnya ada 40. Kemudian nih, dari ke 49 set kado yang aku dapat, itu apakah semuanya aku pakai? Jawabannya adalah tidak. Karena kan nggak mungkin ya dari ke 49 set kado yang aku dapat itu aku pakai semua, karena pasti udah ada sebagian yang aku punya, aku udah beli kayak gitu. Jadi makanya di video kali ini nih, kenapa aku mau mengangkat tema tentang kado terbaik untuk bayi, supaya bisa menjadikan ide buat teman-teman nih yang nanti mau memberikan kado mungkin untuk teman atau saudara yang baru mau lahiran. Jadi biar kadonya tuh biar kepake, kemudian biar nggak apa ya, biar biar bermanfaat lah gitu guys. Jadi di sebelah kanan aku, sebelah sini itu adalah kado-kado yang aku nggak rekomenin untuk kalian berikan ke teman kalian yang baru melahirkan. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah sini ya, itu adalah kado yang aku rekomendasikan untuk kalian bisa berikan ke teman-teman kalian waktu mereka melahirkan. Oke guys, jadi yang pertama mau kita bahas itu adalah ini. Di sini ada kasur set bayi. Itu kemarin aku dapat kasur set bayi itu ada 6 set. Dan yang kepake di aku itu ada 2 set. Yang satu set itu aku pakai di rumah aku sendiri, di rumah orang tua aku maksudnya. Kemudian yang satu set lagi itu cuman aku ambil kasurnya aja, kemudian aku pakein di stroller anak aku. Dan anak aku itu makainya adalah yang dulu aku udah beliin dia. Jadi waktu sebelum lahir aku udah prepare untuk nyiapin kasur set. Jadi rasa-rasanya kasur set ini kita aku nggak merekomendasikan, karena aku yakin pasti mama-mama muda nih yang baru mau lahiran itu pasti sebelumnya udah prepare kasur set kayak gini. Yang kedua nih guys, jadi di sini udah ada ini tuh gendongan instan. Jadi kemarin aku dapat kado gendongan instan itu adalah ada 9 set. Ayo bayangin 9 set, dan itu adalah kado jenis kado terbanyak yang aku dapat, yaitu gendongan instan. Aku dapat 9, dan yang aku pakai adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena gendongan set itu kita untuk menyesuaikan ke masing-masing orang itu beda-beda. Karena apa? Karena pada faktanya
aku sendiri itu nggak pakai gendongan set itu. Justru yang aku pakai adalah gendongan ini. Ya, pasti pada tahu kan ini gendongan apa? Ini tuh kalau bahasa Jawanya itu emban-emban. Ini aku dapat kado juga, aku dapat kayak gini. Itu aku dapat 3, aku dapat warna biru, warna hijau, sama warna merah. Yang aku pakai yang hijau sama yang merah. Jadi ini masih ada sisa 1 dan ini malah justru yang aku pakai. Kenapa ini yang aku pakai? Karena ini yang paling nyaman aku pakai. Kemudian di anak aku nih, di kaki anak aku, kalau pakai gendongan emban-emban ini tuh bisa ngebentuk kaki anak kita itu membentuk jadi M shape. Bingung atau mau pengen tahu M shape itu apa? Next nanti di video aku akan buat bahas juga tentang M shape. Jadi teman-teman kalau mau videonya aku bahas, nanti like video ini, komen juga ya. Jadi yang ketiga itu di sini ada selimut bayi, dan kemarin dari kado yang aku dapat, aku tuh dapat 2 set selimut bayi dan dua-duanya nggak aku pakai. Karena apa? Alasannya sama sih. Sebelum lahiran itu mama-mama muda tuh udah prepare selimut bayi terlebih dahulu. Karena apa? Pastinya tuh anak kita baru keluar dari rumah sakit kan nggak mungkin cuma digendong kayak gitu aja. Jadi kita sebelumnya udah prepare selimut bayi. Jadi menurut aku selimut bayi itu kita punya 1 aja itu udah cukup, cukup banget. Oke, jadi di sini ada yang keempat. Yang keempat adalah tas. Jadi kenapa aku di sini nggak merekomendasikan tas sebagai kado untuk bayi baru lahir? Karena sebelum kita ke rumah sakit untuk melahirkan, itu hal yang perlu disiapkan adalah salah satunya adalah tas untuk dibawa ke rumah sakit. Dan biasanya untuk kebutuhan bayi baru lahir itu semua dimasukin di tas tersendiri, dan itu aku yakin banget pasti mamah-mamah muda nih yang persiapan untuk melahirkan sudah mempersiapkan tas dan sudah membeli tas untuk dipakai waktu mereka lahiran di rumah sakit. Dan untuk tas sendiri ini kemarin aku dapat tas itu adalah total 8 set. Jadi rekornya tadi yang pertama adalah gendongan instan, kemudian yang kedua adalah tas. Dan di sini aku pakai yang aku pakai dari kado ini adalah sebanyak 2 set. Karena untuk apa? Itu untuk ganti-ganti aja sih, jadi biar nggak bosen gitu. Jadi yang kelima nih, aku salah satunya dapat kado juga kayak gini. Dan ini aku dapat satu-satunya kado yang aku dapat jenisnya adalah mainan. Dan ini sih juga sebenarnya masuk ke dalam kategori yang tidak aku rekomenin ya. Karena apa? Untuk bayi baru lahir, pemakaian mainan itu harus menunggu jangka waktu yang sangat lama, mungkin di atas 6 bulan, mungkin 8 sampai 10 bulan itu kita baru bisa makain ini. Sebenarnya bukan makain juga ya, karena kan bayi kita juga belum bisa mainan juga. Paling cuman kita yang mainin, kemudian bayi kita melihat kayak gitu. Tapi sih karena aku cuma dapat mainan ini satu-satunya, jadi ini tuh malah kepake banget. Kenapa kepake banget? Karena ini adalah mainan pertama anak aku yang bisa gerak-gerak gitu, dan anak aku tuh gimana ya, seneng banget gitu lihat benda kecil warna merah bisa jalan sendiri gitu, jadi kayak ini tuh ngelatih motorik anak aku lah. Tapi ini bisa aku mainin itu setelah anak aku kira-kira bisa duduk kira-kira di usia 6-7 bulan kayak gitu, ini baru aku pakai. Jadi sekarang kita masuk ke yang keenam. Di sini ada mini bouncer. Aku dapat kado mini bouncer ini dari saudara aku. Dan kenapa mini bouncer ini masuk dalam kategori yang tidak aku rekomendasikan? Karena adalah respon anak kita terhadap
benda-benda atau barang-barang yang bisa didudukin, ditempatin kayak gini itu tuh berbeda-beda. Jadi waktu di anak aku nih mini bouncer ini aku cobain biar bisa dipakai anak aku, itu responnya adalah anak aku kayak ketakutan, terus bingung kayak gitu, terus kayak jadi kayak mual gitu. Mungkin karena ada ayun-ayunnya, ada getarannya juga, jadi kayak memicu perutnya bereaksi gitu. Jadi saran aku sih kalau memang mau memberikan kado yang seperti ini, ya harus tahu dulu gimana nanti anak teman kita itu meresponnya gitu. Kalau untuk beli sendiri nih, kemarin aku juga pengalaman juga. Ini kan mini bouncer ya, aku juga kepikiran untuk beli bouncer, tapi baru aku pikirin dulu sih. Tapi aku nggak beli karena apa? Aku udah punya pengalaman anakku pakai mini bouncer itu ternyata dianya nggak suka. Terus nanti kalau aku beliin dianya nggak suka, nggak mau pakai lagi gimana? Jadi salah satu jalan keluarnya atau solusinya adalah kalian bisa sewa dulu. Nah, kita masuk yang ketujuh. Yang poin ketujuh ini aku nggak ada sampelnya lagi ya guys, karena aku kemarin dapat 2 toiletries. Jadi apa sih itu toiletries? Itu tuh kayak itu loh kebutuhan bagi kita untuk mandi. Ada shampoo, ada sabun, kemudian ada bedak, ada uh, minyak rambut, kemudian ada parfum kayak gitu. Itu tuh aku dapat 2 set dan itu dua-duanya aku nggak kepake. Tapi kenapa nggak kepake? Aku nggak ada sampelnya. Itu karena dua-duanya juga udah aku kadoin lagi ke teman aku, karena itu kan ada expirednya ya. Jadi itu yang aku utamain dulu gitu untuk aku kasihkan ke teman aku yang lain, karena di aku kan juga nggak kepake. Karena faktanya apa? Aku udah mempersiapkan toiletries untuk anak aku itu sebelum dia lahir, dan itu sampai dengan saat ini itu masih ada atau masih cukup. Jadi aku belum beli yang baru kayak gitu tuh belum. Jadi shampoo-nya masih, bedaknya masih, kemudian minyak rambutnya masih kayak gitu. Yang habis hanyalah sabun, karena uh, aku nggak pakai sabun cair ya. Aku cuman pakai kan kalau sabun itu kan jadi satu. Untuk sabun bisa, untuk sampo juga bisa, dan itu aku cuman pakai untuk sampo aja. Kalau untuk sabunnya aku lebih memilih untuk menggunakan sabun batang. Sekarang kita masuk di barang-barang atau kado yang aku rekomendasikan untuk kalian berikan ke teman-teman kalian yang baru lahiran. Yang pertama ini adalah tempat makan, set tempat makan. Itu kemarin aku dapat set tempat makan kayak gini, itu aku dapat 7 set. Bayangin ya, banyak banget, aku dapat 7 set. Dan yang aku kepake adalah 2 set. Yang satu aku pakein di rumah aku sendiri, kemudian yang satu lagi di rumah orang tua aku. Lah, kenapa aku rekomendasikan ini? Karena tempat makan ini kan baru akan bisa dipakainya setelah nanti bayinya umur 6 bulan ke atas. Nah, jadi untuk preparationnya nih, persiapan mamah-mamah muda yang baru melahirkan itu biasanya tidak langsung diberikan, karena pasti mereka berpikirnya ini kan masih lama, jadi nggak perlu, waktu bayi belum lahir itu nggak perlu dipersiapkan dulu, jadi tunggu-tunggu besok-besok aja gitu. Begitupun aku juga mikirnya ya udahlah ya, nggak usah beli dulu kan juga masih lama. Dan ternyata alhamdulillahnya kan aku dapat kado, jadi bisa aku pakai. Kemudian ya udah nggak usah beli lagi, jadi aku sangat merekomendasikan ini. Tapi karena memang aku dapatnya itu terlalu banyak, jadi ya sebagian aku kadoin lagi juga kayak gitu. Jadi yang aku rekomendasikan nomor 2 adalah iya benar. Ini adalah baju setelan anak. Ada atasan, ada kaos, kemudian ada celananya juga. Kenapa aku merekomendasikan ini? Karena di awal-awal kelahiran tuh pasti mamah-mamah muda itu menyiapkannya adalah uh,
kaos bayi, kemudian baju bayi baru lain itu yang benar-benar newborn, yang benar-benar ukuran 0 sampai 3 tahun itu yang mereka persiapkan. Sedangkan untuk yang model-model kayak gini, yang untuk usia 6 sampai 12 bulan atau 3 sampai 6 bulan itu biasanya mama-mama muda nih belum mempersiapkan. Jadi kenapa ini aku rekomendasikan? Karena ini nanti pasti akan dipakein di anak-anak atau bayi-bayi yang baru lahir itu menjelang mereka tambah besar. Karena apa? Faktanya aku tuh dapet baju setel itu aku dapet 6 set dan 6-6-nya itu tuh aku pakein semua. Dan ini kenapa masih ada sisa sampelnya, karena ini itu sebenarnya juga udah aku pakein, tapi anak aku sekarang udah gede, jadi ya udah aku bungkusin lagi, jadi mungkin besok bisa buat adiknya kayak gitu. Oke, jadi yang ketiga yang aku rekomendasiin adalah handuk. Iya, handuk apa? Itu adalah handuk bayi. Jadi kemarin itu aku total ada dapat 4 handuk. Dua itu bener-bener handuk bayi yang lembut banget. Kemudian yang dua lagi itu handuk biasa sih. Bisa dipakai di bayi, tapi juga bisa juga buat orang dewasa. Dan aku udah nggak ada sampelnya karena keempat-empatnya udah aku pakai. Yang dua udah untuk anak aku, kemudian yang dua lagi aku pakai sendiri sama suamiku juga. Dan kenapa handuk aku rekomendasikan, karena ternyata faktanya selain bisa dipakein di anak atau bayi baru lahir, itu handuk juga bermanfaat untuk keluarga lainnya gitu. Jadi kalau nggak dipakai di bayinya kan bisa dipakai ke ibunya atau ayahnya kayak gitu. Jadi inti dari video ini adalah yang pertama itu yang aku mau rekomendasiin kado adalah yang pertama adalah tempat makan, kemudian yang kedua ada baju setel bayi, kemudian yang ketiga ada handuk. Nah, dari ketiga itu teman-teman semua bisa pilih sih kalian mau ngasih untuk lahiran anak-anak teman kalian itu mau yang mana, itu nanti terserah kalian. Tapi pada dasarnya apapun yang diberikan oleh teman kita, ya kita harus bersyukur, kita harus kita harus menghargai itulah. Tapi semoga dengan video ini itu bisa memberikan sedikit pencerahan untuk yang mau atau akan memberikan kado, supaya nanti kadonya itu tidak tidak mubazir gitu. Karena aku sendiri yakin sih pasti untuk kalau teman-teman saya, teman-teman aku nih tahu ternyata kado yang mereka kasihin itu cuman aku kado balik, aku kadoin balik ke teman-teman yang lain gitu, pasti ada rasa kecewa juga, itu aku yakin tuh. Tapi ya mau gimana lagi, karena anak aku kan satu, kemudian aku dapatnya banyak, kan nggak mungkin juga aku pakaiin semua gitu. Jadi memang yang bener-bener aku butuhin aja yang aku pakai. Guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe juga ya. Kemudian share ke seluruh media sosial kalian. Sharing is caring. Oke, see you on my next video. Bye.